Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita teruskan lagi yang tadi ya. Ini nyambung masih tentang apa? Jangan sembarang mentafsir ayat Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsu gitu loh. Seperti yang terjadi semalam. Kalau kita cermati lagi asbabun nuzul, kenapa turun surah Ar-Rum ayat 30, dan punchline-nya ada yang semalam itu kan tentang musyrik di ayat 32 itu kan. Nah, itu artinya pada saat itu ada kaum-kaum kafirun, kaum-kaum musyrikin yang mencoba gitu loh memecah belah umat Rasulullah, umat agama Allah ini dengan mengikut ajaran mereka. Musyrik atau syirik itu kan artinya adalah mempersekutukan Allah atau menyamakan Allah selain daripada Allah itu sendiri. Itu kan ada kucing putih cakep banget tuh. Itu kucing putih cakep tuh. Nah, jadi apa namanya, itu sudah final kawan-kawan. Kita nggak perlu ngemis-ngemis, meres-meres dari ayat itu gitu loh, dari kalimat itu, hanya untuk membenarkan narasi tentang yang semalam diangkat di webinar Rumah Kebangsaan Pancasila, yaitu iman, Islam, jihad dalam perspektif kebangsaan gitu loh, dalam perspektif kepancasilaan. Nah, kemudian masalah tauhid itu di mana-mana cuma satu gitu loh. Kecuali kalau misalkan tauhid kebangsaan, kalau tauhid kebangsaan, akidah kebangsaan, lalu diurai bagaimana, nah itu baru benar. Tapi kalau tauhid itu ada banyak, itu fatal. Jadi makanya saya kasih semalam itu, saya kasih warning seperti itu, karena narasi seperti itu bisa memancing kemarahan kelompok Islam yang konservatif yang mulai bangkit lagi. Jadi kata syirik, kata musyrik itu tidak perlu diredefinisikan atau didefinisikan ulang gitu loh. Tetapi kalau dikaji lagi dari berbagai tafsir, baik itu tafsir wajiz atau tafsir tahlili gitu ya, atau tafsir-tafsir lain dari kata syirik, kata musyrikin dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 32 itu boleh. Kan saya tadi bilang, dalam memahami ayat Al-Quran, dalam memahami bahasa Al-Quran itu ada berbagai ilmu. Terutama mungkin yang fundamental itu adalah ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu apalagi banyak cabang-cabang keilmuan yang membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim gitu. Jadi jangan istilahnya itu mentafsir ayat-ayat Allah ini sesuai kehendak. Itu jangan juga mentafsir kalam-kalam Allah itu sesuai dengan kepentingan. Jangan gitu loh, jangan. Tapi dalam memahami kalam-kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran itu harus paham dulu yang kemudian disebut asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab terjadinya, bagaimana kondisi orang-orang pada saat ayat itu turun, bagaimana kondisi antropologi sosial masyarakat Arab saat itu pada saat ayat Al-Quran itu turun, bagaimana kondisi psikososial masyarakat Arab pada saat ayat Al-Quran itu turun. Jadi harus dicermati dulu, selain dari cabang-cabang keilmuan yang tadi. Dan cabang-cabang keilmuan tentang Al-Quran itu berkembang terus gitu loh. Pun begitu juga dengan cabang-cabang keilmuan hadis. Bagaimana membedah mana hadis yang hasan, mana hadis yang sahih, mana hadis yang mutawatir, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang begini dan begitu dan sebagainya. Kita harus tahu dulu redaksi hadisnya itu seperti apa.
periwayatan atau membedah hadis secara matan, secara perawi itu periwayatannya itu seperti apa, agar jangan kita terjebak. Dan asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis itu bisa terriwayat gitu loh ya, itu kalau dari pandangan saya. Jadi makanya kita jangan mudah terjebak gitu loh dalam narasi-narasi yang seakan-akan kayak memojokkan dalil keislaman seperti yang saya dengar semalam, ataupun yang kerap digoreng oleh para Polycardus. Itu jangan, teman-teman. Percaya sama saya, ya, orang kalau mau melintir ayat Quran, orang kalau hujat Al-Quran, hujat sabda Nabi Muhammad dalam hadis hasan maupun sahih gitu ya, ataupun orang yang mensahihkan hadis yang sebenarnya ya itu diragukan keabsahannya, itu akan kepental sendiri oleh dua itu tadi. Percaya sama saya, orang akan kepental dengan dua itu sendiri. Jadi makanya jangan sesekali mentafsir Quran atau mentafsir hadis sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan gitu. Nah, berbicara tadi kita keputus masalah toleransi ya. Kalau saya berpandangan seperti yang di part sebelumnya tadi, orang pasti akan melabel, oh ini tidak toleran, ini tidak toleransi, oh ini tidak Pancasilais dan sebagainya. Lah, bos, yang namanya toleransi itu ada batasnya. Selama tidak menyinggung akidah, selama tidak menyinggung masalah akidah, selama istilahnya tidak sampai mengajak orang untuk keluar dari agama Allah yang mulia ini, agama Allah yang sangat sempurna dan paripurna ini, ya silahkan aja gitu loh. Termasuk yang kemarin lagi jadi bahan pembicaraan, masalah festival makanan non halal di Solo. Itu saya pikir kalau dibubarkan hanya karena menghalangi orang masuk surga karena memakan makanan yang haram, memang itu ada dasarnya. Ada dasar kenapa Dewan Masyarakat Syariah Kota Solo itu membubarkan paksa acara tersebut. Ada dasarnya. Tapi kan ya mohon maaf gitu ya, itu kan sebenarnya itu kan acara yang tidak menyinggung masalah akidah gitu loh. Itu kan hanya masalah muamalah, dan mereka kan juga menyatakan dirinya sebagai makanan non halal, makanan yang memang bukan ditujukan untuk umat Islam, untuk umat agama Allah lah intinya itu ya. Ya itu adalah makanan yang ditujukan ya bukan untuk umat agama Allah, tapi umat ajaran manusia gitu. Umat ajaran manusia, umat agama bikinan manusia, itu ibaratnya kayak gitu. Jadi harusnya gak usah dibubarkan gitu loh. Ya biarin aja mereka gelar acara seperti itu. Ya kita yang muslim, kita yang Islam ini, ya kita gak usah beli. Udah tahu itu bukan halal gitu loh. Kalau bukan halal gak usah dimakan. Simple kan sebenarnya. Tapi saya juga mengiyakan kenapa Dewan Masyarakat Syariah Kota Solo itu membubarkan paksa acara seperti itu. Ya di satu sisi memang ya kalau untuk bicara masalah toleransi ya kebablasan juga itu, mohon maaf. Karena nggak kayak kurang elok aja gitu loh, ketika seperti kurang elok aja gitu loh ketika makanan yang tidak halal dijual di lingkup masyarakat yang mayoritas itu menganut agama Allah gitu loh.
gak usah jauh-jauh, di tempat saya tinggal aja di Bumi Bintara Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dekat rumah saya itu ada yang jual babi, makanan non halal. Ya alhamdulillah, ya untungnya online dan spanduknya terang-terangan pula, walaupun itu disamarkan B2 babi gitu loh. Tapi alhamdulillah nggak begitu laku. Ya iyalah. Mana ada orang di lingkup Bumi Bintara Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan ini atau lingkup Pesanggerahan Jakarta Selatan secara umum deh, yang mayoritas menganut agama Allah, yang secara tegas mengharamkan yang namanya khinzir atau babi, mau makan makanan yang seperti itu. Ya kalau orang makan khinzir itu kan orang yang bukan menganut agama Allah, tapi menganut agama bikinan manusia, menganut ajaran buatan manusia gitu loh. Ya kan? Termasuk teman Facebook saya Agnes EB membela banget babi dengan segala macamnya. Ya iyalah, dia mengikut ajaran manusia, bukan mengikut agama Allah. Ya kan? Kalau mengikut agama Allah udah pasti nggak makan khinzir, selesai persoalan. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Jadi kalau saya sih, kalau untuk masalah pembubaran festival makanan non halal di Solo itu, ya di satu sisi adalah ya itu jangan, ya kalau ada yang mengatakan merusak toleransi, bisa saja, karena memang ya itu kan ranahnya orang-orang yang bukan mengikut agama Allah lah. Jadi biar itu urusan mereka aja yang bukan menganut agama Allah untuk mengkonsumsi agama itu. Kita yang mengikut agama Allah ini ya jangan juga tergoda untuk itu. Harusnya sikap kita seperti itu. Tapi di satu sisi juga ya mereka salah tempat. Harusnya mereka bikin acara tuh di tempat yang kaumnya mereka lah, kaumnya penganut agama manusia. Wilayah mana yang noticeable banget banyak mengikut agama manusia itu di Solo itu. Contoh misalkan di markasnya Terang Abadi TV di Solo, itu boleh di situ. Kan itu pemiliknya adalah bukan mengikut agama Allah, pemilik Terang Abadi TV itu, ya. Itu boleh di situ. Tapi kalau untuk di tempat publik di mana bercampur dan masih banyak yang menganut agama Allah, itu sebaiknya nggak usah diadakan. Itu sih kalau pandangan saya. Maaf kalau nggak populer, karena memang saya bukan untuk mencari popularitas, apalagi mencari keterkenalan. Karena saya lebih memilih nggak populer daripada populer tapi maksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.